Makan malam yang terlupakan. Raka dan Maya adalah pasangan muda yang baru saja pindah ke sebuah rumah tua di pinggiran kota kecil. Rumah itu cukup besar, tapi terpencil, dikelilingi oleh kebun liar dan pohon-pohon tua yang menjulang. Malam pertama mereka di rumah baru itu terasa sunyi hingga sebuah telepon berbunyi. Raka yang sedang membongkar kardus menjawab telepon itu, tapi tidak ada suara di ujung sana, hanya keheningan. "Siapa?" tanya Maya sambil melirik ke arah suaminya. Raka menggeleng. Entahlah, mungkin salah sambung. Namun, telepon itu berbunyi lagi. Kali ini Maya yang menjawab. Tapi sama seperti sebelumnya, tidak ada suara, hanya keheningan panjang. "Cukup aneh," gumam Maya. Beberapa saat setelah telepon kedua itu, terdengar ketukan di pintu. Raka dan Maya saling berpandangan. Siapa yang mengetuk di jam seperti ini? Ketika Raka membuka pintu, dia melihat seorang anak perempuan berdiri di sana. Wajahnya pucat dengan rambut panjang yang agak kusut. Anak itu mengenakan gaun putih lusuh dan tersenyum kecil. "Selamat malam. Aku ingin mengundang kalian untuk makan malam di rumahku. Ini kebiasaan kami jika ada tetangga baru," katanya dengan suara kecil yang tenang. Maya melirik Raka. Meski ragu, mereka merasa tidak sopan jika menolak. Sebagai bentuk penghormatan, mereka akhirnya menerima undangan itu. Rumah anak perempuan itu ternyata berada tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Saat sampai, Raka dan Maya terkejut karena rumah itu tampak sangat rapi dan hangat, berbeda dengan lingkungan sekitar yang terasa agak sepi dan tua. Seorang nenek tua menyambut mereka di pintu, tersenyum ramah. "Terima kasih sudah datang. Aku neneknya Anya," katanya sambil mempersilakan mereka masuk. Meja makan dipenuhi hidangan lezat. Sup panas, roti segar, dan lauk pauk tersaji dengan sempurna. Anya, anak perempuan itu, duduk di ujung meja bersama neneknya, sementara Raka dan Maya duduk berseberangan. Makan malam berlangsung dengan obrolan ringan, meski Raka dan Maya merasa ada sesuatu yang aneh, entah apa, mereka tidak bisa menjelaskannya. Tapi keramahan Anya dan neneknya membuat mereka mengabaikan firasat itu. Setelah selesai makan malam, Raka dan Maya pamit pulang dengan ucapan terima kasih. "Kami akan mengundang kalian sarapan besok pagi sebagai balasan," kata Maya sambil tersenyum. Anya hanya mengangguk kecil, dan neneknya melambaikan tangan dengan senyum lembut. Keesokan paginya, Raka dan Maya berjalan menuju rumah Anya untuk mengundang mereka sarapan bersama. Namun, saat sampai di depan rumah itu, mereka membeku. Rumah yang semalam terlihat hangat dan rapi kini tampak sangat berbeda. Catnya terkelupas, jendela-jendelanya pecah, dan pintunya miring seperti hampir roboh. Pekarangan penuh dengan gulma liar, seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Raka mengetuk pintu beberapa kali, tapi tidak ada jawaban. "Ini rumah yang sama, kan?" tanya Maya dengan suara gemetar. Mereka akhirnya bertanya kepada tetangga lain yang kebetulan lewat. "Permisi, rumah di ujung sana, itu milik siapa?" Tetangga itu langsung terlihat tidak nyaman. Ia menggeleng sambil menjawab, "Rumah itu sudah lama kosong. Penghuninya meninggal 3 tahun lalu. Mereka dibunuh dengan cara dibakar hidup-hidup di dalam rumah itu." Maya terbelalak. "Tapi itu tidak mungkin. Kami makan malam di sana tadi malam." Ada seorang anak perempuan bernama Anya dan neneknya. Tetangga itu tampak ketakutan. Anya dan neneknya adalah korban pembunuhan itu. Mereka yang dibakar hidup-hidup. Jika kalian melihat mereka, itu bukan manusia. Raka dan Maya kembali ke rumah mereka dengan tubuh gemetar. Saat malam tiba, mereka duduk di ruang tamu, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Telepon tiba-tiba berbunyi lagi. Kali ini, Raka tidak berani mengangkatnya. Namun, Maya memberanikan diri. Ketika telepon diangkat, sebuah suara kecil terdengar di ujung sana. "Kalian tidak mengundangku sarapan. Itu tidak sopan. Kalian tahu?" Telepon langsung terputus. Maya menjatuhkan gagang telepon, tubuhnya gemetar. Dari luar rumah, terdengar suara ketukan di pintu.